Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa man sara ala nahjim ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita memasuki ayat yang ke-78 dari surat Al-Maidah. Bapak Ibu sekalian, muallif rahimahullah menjelaskan di ayat yang ke-78, yukhbirullahu subhanahu annahu taradal kafirina min bani Israila min rahmatihi fil kitabil ladzi anzalahu ala Dawuda wa huwa az-Zabur wa fil kitabil ladzi anzalahu ala Isa ibn Maryam wa huwal Injil. Dzalika tardu minar rahmati bisababi martakabuhu minal ma'asi wal i'tida'i ala hurumatillah. Kanu la yanha ba'duhum ba'dha an irtikabihil ma'siyah yujahirul usatu minhum bima yaktarifunahu minal ma'asi wal munkarat li'annahu la munkirun yunkaru alaihim la sa'a ma kanu yaf'aluna min tarkin nahyi anil munkar. Kita mulai dari yang pertama. Yukhbirullahu ta'ala, di ayat yang ke-78 ini Allah memberikan informasi. Yukhbirullahu ta'ala, Allah memberikan informasi annahu taradal kafirina min bani Israila min rahmatih, bahwa Allah itu melakukan mamana tarada, mengusir, tarada alal kafirina, taradal kafirina, mohon maaf, mengusir orang-orang kafir dari mendapatkan rahmat Allah, min rahmatihi. Kafirnya di sini dari siapa kafirin yang dimaksudkan? Mim bani Israil. Jadi yang dimaksudkan ini adalah mim bani Israil. Bapak Ibu sekalian, huruf min di sini yang artinya dari itu menunjukkan sebagian. Jadi mim bani Israil, sebagian dari bani Israil. Karena min di sini lit tabi'id, untuk menunjukkan sebagian. Jadi sebagian Bani Israel itu kafirin. Nggih. Berarti sebagian yang lain muslimin. Nggih. Sebagiannya. Tardu rahmatillah, terusirnya mereka dari rahmat Allah itu siapa yang menyampaikan?
Siapa yang menyampaikan ini? Ada dua, yaitu Nabiullah Dawud alaihi salam, dan Nabiullah Isa ibni Maryam alaihi salam. Ini di mana Nabiullah Dawud alaihissalam menginformasikan bahwa sebagian dari Bani Israel yang kafir itu mendapatkan atau dijauhkan dari rahmat Allah terdapat dalam kitab Zabur. Kemudian Al-Masih Isa alaihissalam dalam Injil. Ini sesuai penjelasan di dalam Al-Quran. Jadi Al-Kitab fil kitabil ladzi anzalahu ala Dawud, yaitu di dalam kitab yang Allah turunkan kepada Nabiullah Dawud alaihissalam, wa huwa Zabur, yaitu dalam kitab Zabur. Wa fil kitabil ladzi anzalahu ala Isa bin Maryam, dan yang Allah turunkan kepada Al-Masih Isa alaihissalam, yaitu wa wal Injil. Dzalika tardu minar rahmah, atau laknat itu, al-laknatu atau at-tardu min rahmat. Jadi laknat itu pengertiannya dijauhkan dari rahmat Allah. Makanya Bapak sekalian, kita juga harus hati-hati untuk menjaga lisan kita untuk tidak sedikit-sedikit mengucapkan laknat. Karena kalau laknat itu berarti doa yang isinya terjauhkan dari rahmat Allah. Nah, laknat ini disampaikan oleh Al-Masih Isa alaihissalam dan Nabiullah Dawud alaihissalam kepada sebagian dari Bani Israel. Kenapa? Karena sebagian mereka adalah ingkar dan sebagiannya Muslim. Apa sebabnya mereka dilaknat? Dzalika bima asau. Jadi ada sebab yang pertama adalah maksiat. Yang kedua, wa kanu ya'tadun, al-i'tida, melampaui batas. Jadi kesalahannya bermaksiat kepada Allah. Bisababi martakabuhu minal ma'asi, disebabkan mereka melakukan kemaksiatan. Wal i'tida ala hurumatillah, mereka bersikap melampaui batas. Dalam hal apa di sini? Melanggar hurumatillah, melanggar yang diharamkan oleh Allah. Baik Ibu sekalian, 2 hari yang lalu saya mendengarkan salah satu postingan berita yang dikeluarkan oleh WHO terhadap 17 sampling mereka-mereka yang terkena cacar monyet. Dari 17 sampling yang dilakukan di Inggris oleh WHO itu, ternyata 92% pelaku gay sama lesbi atau LGBT. Jadi ini menunjukkan bahwa pelaku itu jelas, bisa jadi ini merupakan azab dari Allah untuk mereka. Tetapi ketika kemudian kita membiarkan para pelaku semacam ini bahkan mendapatkan pengesahan atau mendapatkan dukungan, azab itu mengena siapapun. Yang soleh pun kena, yang apalagi yang bermaksiat akan kena. Jadi karena itu Rasulullah mengingatkan, kalau kemudian kita membiarkan, tidak melakukan upaya nahyu anil mungkar, maka azab itu mengena semuanya. Seperti dulu awal-awal tahun 1987
Ini kan pertama kali ditemukan AIDS di Bali tahun 87. Gitu. AIDS ini berarti awal mulanya HIV. Gitu. Nggih. HIV ini diantara sebabnya pelakunya karena seks bebas, gitu, seks bebas, nggih. Nah, ketika ini kan ada satu kejadian itu, seorang dosen, nggih, di Universitas Islam. Saya berbicara ini, dosen Universitas Islam, seorang dosen. Kebetulan tugasnya di Jakarta, kemudian ada tugas penelitian di Jogja waktu itu. Jogja. Nah, di Jogja karena jangka waktu lama, dulu insya Allah, dulu pernah kita ingat dulu, nggak tahu tahun berapa itu, ada istilah di media massa itu, ada mahasiswi plat hitam dan mahasiswi plat kuning. Itu maksudnya, kalau plat hitam itu berarti kendaraan pribadi kan itu. Kalau plat kuning berarti omprengan. Ya, ada kasus seperti itu. Kemudian akhirnya dosen ini zina dengan mahasiswi yang plat kuning tadi. Dalam plat merah itu milik pemerintah, Pak. Nggih. Itu. Jadi terjadi. Kan ada istilahnya masa inkubasi. Nggih. Setelah itu, setelah masa inkubasi menjalani, dia balik ke Jakarta. Berhubungan dengan istrinya. Nggih. Akhirnya apa? Ini setelah berikut ketahuan, ternyata dia positif, istrinya pun juga positif, kemudian anaknya pun juga tertular. Kapan itu? Karena saat ini belum diketahui, waktu itu belum ada sampling cek dokternya, kemudian istrinya memberikan donor kepada anaknya. Akhirnya melalui donor darah itu si anak benar. Istrinya yang tidak berzina waliyadzubillah dijauhkan, anaknya pun juga, tapi terkena gara-gara di sini. Nah, maksudnya bahwa ketika kemaksiatan itu kita membiarkan, maka akan terus berdampak kepada semuanya. Yang tidak bermaksiat pun juga akan kena. Nonton Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mengingatkan di sini, begitu juga dengan istilah cacar monyet ini. Ya, pada awalnya terkena pada mereka, tapi ketika mereka kemudian berinteraksi dengan kita, padahal dan kita membiarkan sikap mereka, artinya perbuatan itu, maka bisa jadi hukuman pun juga kena kepada kita. Intinya menjaga diri itu menjadi sebuah keharusan. Jadi al-i'tidak, pertama kemaksiatan menjadi sebab mereka mendapatkan laknat dari Allah menurut yang disampaikan oleh Nabiullah Daud alaihissalam dalam Zabur, dan juga yang disampaikan oleh Nabiullah Isa alaihissalam dalam Injil. Mereka al-i'tidak itu berani melanggar larangan-larangan Allah. Nggih. Nggih. Yang dalam penjelasan itu di kitab Zabur atau di Taurat. Kalau penjelasan di sini di Taurat. Enggak, di sini tafsirnya annahu taradal kafirina min bani Israil min rahmatihi fil kitab alladzi anzalahu ala Daud wa waz-Zabur. Kalau Taurat kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Nggih, berarti ada kekeliruan tulis di situ. Nggih. Jadi al-i'tidak itu keberanian. Seperti Bapak Ibu sekalian, jenengan coba cermati
dulu, nah ini menjadi sebab Furs Persia, di Persia saat itu bolehnya seorang ayah al-ab menikahi ibnatihi, anak perempuannya. Kemudian boleh juga al-ibnu menikahi ibunya, ummuh. Ibn, anak, bisa menikahi saudara perempuannya. Oh tuh, coba, itu di Persia. Coba, jelas rusak, gitu. Makanya Islam itu kan meminta untuk melakukan pencatatan, gitu. Jadi prosesnya harus jelas. Termasuk dalam bab susu menyusui. Istilahnya dalam Islam rodho'ah. Ini kan ada kasus tahun berapa itu di daerah Probolinggo ke timur, gitu kan ya. Jadi ini ab nikah, gitu, punya anak, punya al-ibn. Kemudian di sini saudaranya ya, saudaranya si B itu, yaitu si C menikah dengan D, menikah dengan D, punya anak bint, anak perempuan. Ketika si ab dan ini ibn, anaknya A dan B ini dengan anaknya D dan C itu sepupu kan, sepupu. Lah ketika bapak dan ibunya sedang ada kegiatan di luar, kemudian karena menangis disusui oleh si C, disusui. Ya, disusui oleh C, berarti dengan 3 kali susuan, bukan susuan burung loh Pak, 3 kali menyusui dan kenyang, ngaten, susui, dan bisa sehari itu bisa 3 kali kan, ngaten, karena lama. Sudah, lah ini si C dan D ini tidak pernah cerita dengan B, usia 2 tahun mereka ini pindah ke luar Jawa, ketika pindah luar Jawa, kuliah di Jakarta. Ininya kuliah Jakarta, ini kuliah Jakarta, tapi tidak tahu kalau itu saudara, sepupu, dan saudara sesusu. Akhirnya ini bersepakat, orang tua, lu tiba dulur dewi, dinikahkan, dan sudah punya anak 3. Setelah itu baru tahu, ini cerita kalau ini pernah disusui. Apa yang harus? Ya kita waktu itu minta penjelasan dari komisi fatwa. Kita sampaikan dia harus dipisahkan, karena termasuk muharramat, karena saudara sesusu, begitu. Karena itu kemudian loh, bagaimana kami sudah saling mencintai Pak, sudah punya. Nah, ini kenapa terjadi? Karena ketidaktahuan orang tua dan ayah dan ibu. Baik sekalian, repotnya masyarakat kita pada umumnya itu tidak mau belajar. Hadir pengajian tapi bukan untuk yang sifatnya menambah pengetahuan, ilmu. Apa yang terjadi? Setelah ini, loh, kami tidak tahu kalau hukum Islam seperti itu. Lah kan aneh, Pak. Ya, di sini Bapak sekalian. Makanya hal semacam ini perlu Islam mencatat dan lain sebagainya. Lah,
Islam melakukan proses nikah, di situ ada muharramat dan lainnya, supaya tidak terjadi seperti yang ada di Persia saat itu. Artinya bagaimana seorang ayah menikahi anak kandungnya, seorang anak menikahi ibunya, seorang saudara menikahi saudara perempuannya sekandung, naudzubillah. Itu yang terjadi. Bahkan Yesdejer kedua itu menikahi anak perempuan sendiri, Pak. Jadi rusak memang. Baik Ibu sekalian, kembalinya apa? Kalau ada anak perempuan yang sekandung tadi punya anak perempuan, siapa walinya? Oh, yang ini tadi? Ya. Ya, walinya kepada orang tuanya di sini, pamannya. Saudara dari ayah dan ibunya, saudara dari ayahnya. Kalau tidak ada, nggih wali hakim. Wali hakim. Jenengan boleh menjadi wali hakim kalau ditunjuk oleh KUA. Pak Haji Tamyiz jadi wali, nggih pun. Nah, berarti keluarga setuju Pak Haji Tamyiz saja, monggo. Itu namanya wali hakim yang ditunjuk oleh pemerintah. Nggih. Baik Ibu sekalian, yang kita maksudkan dari ayat ini adalah jangan sampai al-i'tida alal muharramat. Jangan sampai kita melanggar yang diharamkan oleh Allah. Maksiat itu larut tapi dilakukan. Tapi i'tida itu nerbang, semua diterjang aturan Allah itu. Begitu. Ini menjadi sebab laknat yang Allah berikan melalui Nabi Allah Daud dan Isa kepada Bani Israel. Tapi kita sebagai umat Rasulullah SAW pun juga akan sama mendapatkan laknat kalau kita bermaksiat kepada Allah dan melanggar seluruh larangan Allah. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Kata penjelasannya mufassir, kanu la yanha ba'dhum ba'dhan an intikabil maksiyah. Jadi sebabnya mereka di sini tidak saling, di sini yang ketiga, adamu ingkaril mungkar, tidak saling mengingatkan, mencegah kemungkaran. Jadi dibiarkan saja sudah, alias cuek, cuek. Yang penting saya, anak saya ndak, gitu. Nah, itu ini kalau modelnya orang-orang cuek, ya. Bal yujahirul usatu minhum. Justru fa'alu di sini dimaksudkan, dijelaskan mereka mujaharatul maksiyah. Jadi maksiatnya terang-terangan, Pak. Dan terang-terangan bermaksiat. Ya. Kalau dulu sembunyi-sembunyi, sekarang naudzubillah, Pak. Nggih. Duduk di kursi sepeda motor sudah, anak sekolah dan lain, di mana saja, gitu kan? Nah itu untuk kemudian bahasanya kita memaklumi, tidak bisa. Yang namanya itu harus, mujaharatul maksiyah itu bahaya. Karena Rasulullah dalam hadis yang lain, dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, kullu ummati mu'afa. Seluruh umatku nanti akan dimaafkan oleh Allah, illal mujahir. Bukan mujahir, Pak, mujahir. Nggih, mujahir. Nah, kalau mujahir dibakar, nggih, jadi lalapan nanti. Illal mujahir, kecuali al mujahir. Apa itu? Yaitu orang-orang yang pertama, makna yang pertama kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah, dia bermaksiat, tidak ada yang tahu, Pak. Kemudian setelah itu esok harinya cerita, begitu, cerita bahwa dia telah bermaksiat. Aku cerita, ojo ngomong-ngomong ning liyane ya. Tapi apa bisa dipercaya? Akhirnya ngomong, apalagi kalau ada masalah. Itu mujahir yang pertama. Jadi sesungguhnya tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah, yang mestinya dia tinggal bertaubat kepada Allah, tapi justru diceritakan, tafasyihi, dia ceritakan pada orang lain.
Itu makna yang pertama. Atau makna yang kedua, memang terang-terangan bermaksiat. Ya, terang-terangan. Seperti umpamanya mengusulkan pelokalisasian terhadap perzinahan, perjudian. Nah ini sudah. Ya, ini termasuk mujaharatul maksiyah. Ini menjadi sebab Bani Israel mendapatkan laknat. Kita pun kalau masyarakat itu melakukan dengan mujaharah, ya, kena juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Karena itu apa kata Allah? Labi sama kanu yaf'alun. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Apa itu? Membiarkan kemungkaran adalah tindak keburukan. Kemudian mujaharatul maksiyah, terang-terangan bermaksiat pun juga dibenci oleh Allah. La bi'sa, sungguh buruk apa yang mereka kerjakan. Nah, di sini katakan bal yujahirul usatu, justru orang-orang yang bermaksiat itu dengan terang-terangan menunjukkan kemaksiatannya, bima yaktarifunahu minal ma'asi, dan kemudian dia mengakui, ya, saya bermaksiat kemarin, saya judi sabung ayam kemarin. Nah, ya, itu li'annahu la munkira yunkar alaihim, karena dia melakukan kemungkaran dan kemudian tidak diingkari. La sa'a ma kanu yaf'aluna min tarkin nahyi anil munkar, karena itu sungguh buruk apa yang mereka kerjakan, karena mereka meninggalkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian ini ditujukan pada Rasul. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru la bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabi hum khalidun. Tusyahid ayyuhar rasul, kata mufassir ini, engkau saksikan wahai para rasul, wahai rasul, katsiran minal kafarah. Jadi Rasulullah dikatakan engkau menyaksikan. Apa yang disaksikan oleh Rasul? Banyaknya katsiran minal kafarah, banyaknya kekufuran yang dilakukan siapa? Min haula'il yahud. Jadi kalau zaman Rasul saat itu Rasulullah menyaksikan tindak kekufuran yang dilakukan oleh Yahudi. Haula'il yahud yuhibbunal kafirin. Apa tindakan Yahudi? Yuhibbul kafirin, mencintai terhadap orang-orang yang kafir, yang tidak beriman. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini memberikan informasi kepada kita, kalau kita mencintai orang yang tidak beriman sebagaimana cinta kita dengan sesama muslim, maka ini menjadi sebab Allah murka. Ya, cinta itu memberikan loyalitas, kemudian memberikan dukungan, bahkan menolong dalam kemaksiatan. Misal, beliau umpamanya ini orang yang tidak beriman ini pinjam uang kepada kita, pinjam uang 10 juta. Saya mau pinjam untuk apa? Ada perlu. Apa itu? Judi Pilkades. Ya, Pilkades itu ada judinya, Pak. Gitu. Bukan Pilkadesnya yang judi, bukan. Orang-orang yang taruhan, gitu. Kok 10 juta nanggung? Itu malahan kita. Kok mek 10 juta? Mau pinjam 10 juta. Lah terus berapa? Ya jangan nanggung-nanggung, 100 juta. Kita pinjem ini 100 juta untuk judi Pilkades. Kalau 100 juta kan dapatnya 100 juta.
Nanti berbagi. Gue tak kai sampean. 25%. Nah. Ini Pak, itu masuk yuhibbul kafirin. Mendukung dia untuk bermaksiat, tidak terhadap hurumatillah. Itu. Jadi wa yu'awid sebentar. Wa yu'adunaka wa yuharibuna al-muwahhidin. Termasuk mendukung mereka untuk yuharibul muslimin. Nah, misal ini umat Islam itu membuat komplek pertokoan, komplek bisnis pertokoan secara syar'i. Jadi siapa yang mau bisnis di situ harus ikut pelatihan konsep jual beli secara Islam, syariah Islam. Kemudian kita mensupport. Ini berdiri sudah ini. Tapi ada orang yang dalam hatinya ghil ya, kebencian. Kok pertumbuhan konsep ekonomi Islam ini di pasar itu kok semakin baik. Nah, kemudian orang ini menyewa preman. Orang ini duitnya pinjam ke kita. Nggih. Nilai duit sih. Berapa? Ana perlu. Ya, ada perlunya. Dipinjemin sama kita karena tetangga atau kenal baik begitu ya. Ternyata digunakan untuk menyerang kelompok ini. Nah, maka apa yang kita lakukan ini termasuk berarti yuhibbuna may yuharibul muslimin, mencintai, mendukung, itu tidak boleh. Ya, itu masuk kategori yatawal launa alladzina kafaru. Ya. Kemudian penjelasannya, fa innaha sababu ghadabillah, memberikan loyalitas, dukungan, bantuan, ya, kesetiaan kepada mereka-mereka yang memerangi umat Islam itu termasuk menjadi sebab, apa kata Allah, penjelasan dari mufassir ini, ghadabillahi alaihim, sebab kemurkaan Allah kepada mereka. Ya. Jadi Rasulullah diingatkan, engkau melihat mayoritas dari Yahudi itu memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir, dalam hal ini orang-orang musyrik Mekah saat itu. Ya, memberikan dukungan, memberikan informasi. Ya, kenapa? Karena Yahudi ada tinggal di Madinah, tahu di mana masuk ke Madinah, di mana pusat kekuatan Madinah, pusat ekonomi Madinah diketahui oleh Yahudi. Informasi ini disampaikan kepada musyrikin. Jadi Allah mengatakan, engkau melihat wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mayoritas dari Bani Yahudi itu memberikan loyalitasnya kepada mereka. Karena itu sungguh buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka, dengan menjadi sebab kemurkaan Allah atas mereka. Wa fil adzabihum khalidun. Jadi dapatnya apa? Satu, suhtullah, gitu, kemurkaan Allah. Yang kedua, al-khuludu fil adzab, kekal dalam siksaan nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian, 3 ayat yang kita kaji pagi ini memberikan pelajaran berharga bagi kita bahwa kalau kita ingin dijauhkan dari laknat Allah, maka apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan kemaksiatan. Yang kedua, jangan sampai menerjang larangan-larangan Allah. Yang ketiga, kita harus peduli dengan yang ada di sekitar kita dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar.
ketika kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka menjadi sebab kemurkaan Allah. Yang ketiga, yang keempat, jangan sampai mujaharatul maksiyah. Jangan sampai terang-terangan ketika bermaksiat. Bukan berarti boleh, mboten. Ya, kalau toh kemudian terjerumus dalam kemaksiatan, kan ada orang itu kan mengalami naik turun, kan ngeten. Di saat turun potensi kemaksiatan. Nah, kalau kemudian terjerumus dalam kemaksiatan, ndak usah diceritakan. Cukup antara dia dengan Allah dan kemudian memohon ampun kepada Allah. Ngeten. Berikutnya yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita bahwa di tengah-tengah komunitas muslimin itu akan ada yang menjadi sebab memberikan loyalitasnya kepada orang-orang yang tidak beriman. Ya, yang bisa jadi mereka itu juga mensupport baik informasi ataupun logistik untuk memerangi kaum muslimin. Apa maksudnya? Hati-hati, sikap hadar, dan al-wa'yu, punya kesadaran keislaman bahwa kita semua tidak akan selamat dari makar. Karena itu tidak ada jalan lain kecuali al-iltija ilallah, meminta dan memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran kita pagi ini. Nggih. Monggo Pak Haji Dawam, monggo. Melanggar larangan Allah atau kemaksiatan kepada Allah, pamannya kita mencari SIM, Nggih. Mencari SIM dengan cara jalan tol. Nggih. Kemudian Nggih. iya itu. Terus yang kedua, Nggih. pemilu yang akan datang, contohnya misalkan mungkin umat Islam akan tersuci. Nggih. Kemudian kita juga daripada umat Islam tidak ada wakilnya, sehingga kita seakan-akan memperbolehkan. Nggih. Kedua-duanya. Nggih. Jalan tol ini kalau yang dimaksudkan dengan cara riswah, nggih, riswah, nyuap, nggih, ya ini bahaya, karena Rasulullah mengatakan Allah melaknat ar-rashi wal murtasi, nggih. Tapi kalau jalan tolnya itu karena hubungan baik, nggih, kan ada yang hubungan baik itu. Yes. Saya mau ngurus. Yes. KTP diserahkan, terus biayanya ya sesuai, nggih, sudah keluar. Ini tidak termasuk, nggih, tidak termasuk riswah. Yang masuk riswah itu ya ada sodoran-sodoran itu. Cuman kita kadang menggunakan bahasa halusnya ucapan terima. Nggih. Itu bahaya, nggih. Terus bagaimana dengan pemilu yang akan datang? Ya di sini perlu Pak, perlu dirosah ya. Perlu pengamatan lebih nanti menjelang. Biasanya para ulama itu ada yang turun dari tidak hanya dalam negeri tapi dari luar negeri memantau, dan kemudian hasil telaah mereka kemudian kita umat Islam itu diberikan nasihat. Begitu. Nggih. Ada kisah di ada seorang perempuan yang cukup kaya. Hidupnya di lingkungan sendiri. Itu mau berangkat keluar kota untuk ini tolong aku punya duit. Nanti kalau sudah pulang dapat nanti saya. Lama-lamaan datang nyatanya ini aku belum dapat
Nah, jadi Umi ini hidupnya hidup di lingkungan yang tidak dikasih bagaimana? Terus kalau dikasih itu bagaimana? Apa kejadian ini mirip dengan Yasir? Oke. Jadi begini, Pak. Kalau memang hidupnya itu di tengah al-mujrimun, gitu ya, para pelaku kriminal, dia hidup di situ sendiri, maka seperti kasus sahabat yang ketika di Mekah mendapatkan tekanan disuruh hijrah oleh Rasulullah SAW. Ketika disuruh hijrah, tapi gimana, saya tidak bisa keluar. Kemudian di antara mereka yang meninggal kan, ayat Al-Quran mengatakan, bukan kan ardullahil wasi'ah, bumi Allah itu masih luas. Itu jadi pertama dia harus berupaya untuk hijrah. Kalau hijrah dalam pengertian, satu pengertian hijrah yang pertama, ini kan sebenarnya ketika orang itu punya harta dan dia punya komitmen keislaman, itu lebih mudah mengarahkan sekitarnya. Sok nyolongan, tak kei setiap bulan kanggo mangan, nah, dicukupi, gitu. Maka itu bagian dari hijrah yang pertama. Dan kalau kemudian banyak di antara mereka kembali ke jalan Allah, itu saya ada satu daerah, itu satu, kalau desa, adiknya desa itu kan dusun, dusun. Ya, dusun ini dikepalai Pak Kasun, wakil namanya Wakasun, Walkasun. Di dusun ini, Pak, saya kebetulan pernah ke situ, di dusun ini pernah ke situ, ke lokasi itu. 70% laki-lakinya pencuri, Pak, 70% pencuri. Ya. Kemudian ada orang baru di situ. Jadi tinggal di sini baru ASN. Terus ASN ini mendapatkan dari orang tuanya, orang tua kandungnya dan orang tua istrinya, berarti mertua, itu punya peninggalan 10 hektar. Ya, 10 hektar. Dan ini kan setiap 4 bulan sekali panen. Bagaimana merubahnya? Orang-orang yang kerja nyuri itu pinjam duit dan tidak pernah ditagih. Tidak ditagih. Bahkan ini yang pencurinya nyuri di rumah beliau. Ya. Lepasan, kebetulan beliau memang sholat malamnya rajin. Apa le? Gitu. Pencurinya apa le? Boten Pak, gitu. Turun. Setelah itu orang tuanya dipanggil, wis ndak usah nyuri, hutangmu bebas, garapen tanah 1/2 hektar ini, nanti bagi modal dari saya, panen dibagi loro, terus gitu dibagi 2, terus sampai akhirnya sisa 10% pencuri, 10% saja yang mencuri. Kemudian supaya ini mereka terdidik, orang-orang yang pernah mencuri itu, yang sudah tobat 60% itu diajak, ini mau bikin musola, wis piye carane sampean sing ngerjai, yang mengerjakan semua bahan. Oh mboten Pak, saya juga nyumbang akhirnya di situ dididik sampai akhirnya tidak ada lagi yang mencuri. Bahkan ketika si ASN ini keluar kota begitu, selalu ngasih tahu, saya besok 3 hari di luar, kulamun banyak itu di rumahnya yang jaga. Itu berubah Pak. Jadi kalau si
Umi tadi punya semangat seperti itu, lah ini yang terbaik. Kalau tidak memungkinkan untuk merubah, cabut dari wilayah tersebut. Itu namanya hijrah makani, tinggal. Sudah, ngaten. Nggih. Berkaitan dengan rasuah, Ustaz. Riswah, nggih. Bagaimana rasa terima kasih ini? Kan tadi gratifikasi itu kan tidak boleh, Ustaz. Ini rasuah. Apakah ada rasa terima kasih yang secara syar'i yang masih dibolehkan? Nggih. Gratifikasi ini yang mana benar, yang mana yang memang masih syar'i? Gratifikasinya didoakan. Nggih, mboten. Kata Rasulullah SAW tidak memberikan sesuatu, tetapi kata Rasulullah, doakan sampai untaian doamu setara dengan nilai kebaikan yang diberikan kepadamu. Begitu kata Rasulullah. Jadi kita doakan anaknya, doakan istrinya, doakan suaminya yang menantu kita, doakan keluarga besarnya, doakan hartanya berkah. Jangan didoakan suaminya cepat meninggal kemudian dinikahi istrinya, mboten. Jadi doakan kebaikan gitu untuk mereka. Jadi kata Rasulullah, hatta dzanantum annakum qad kafa'tum, sampai kita yakin untaian doa-doa kita itu berbanding lurus dengan kebaikan yang diberikan kepada kita. Ngaten. Kalau sekarang terjadi seperti persetujuan kemarin itu punya anak 2, itu kawinnya diteruskan apa pegatan? Ya dipisahkan. Buatan pegatan, dipisahkan. Diceraikan oleh pengadilan. Sampean itu dijelaskan, dipisahkan karena aturan. Kalau pegatan itu kan saya mentala, Pak. Kamu talak, buatan. Itu. Jadi diceraikan, dipisahkan oleh pengadilan. Ngaten ya? Nggih. Nggih, Bapak Ibu sekalian. Nggih, terakhir Ibu, monggo. Nggih, monggo. Jadi Ibu, tingkatan maksiat paling rendah kata Rasulullah SAW, maha kafi sadrika, perbuatan itu membuat kita gundah. Wa karihta ayat tali alaihin nas, dan kita tidak ingin orang lain lihat perbuatan kita. Itu ya itu termasuk yang paling rendah sudah. Nggih, was-was, keinginan untuk berbuat buruk, itu kan, itu sudah. Jadi melakukan sesuatu yang kita sudah gundah itu. Oh, ini ndak syar'i, ini ndak itu ngaten. Nggih. Dalam pemilunya ini perlu dirasa, Pak. Nggih, nanti menjelang itu biasanya kita berikan. Nggih. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pagi ini Allah mudahkan kita untuk mengkaji 3 ayat. Mudah-mudahan 3 ayat yang kita baca dan kita kaji Allah jadikan sebagai amal saleh kita. Mudah-mudahan hadirnya kita pun di tempat ini dijadikan oleh Allah sebagai sarana Allah mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa yang kita lakukan dengan sengaja ataupun tidak kita sengaja. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan keistiqomahan dalam diri kita dan keluarga kita, putra-putri kita dibimbing oleh Allah untuk senantiasa istiqomah dalam ketaatan, dijauhkan dari segala macam bentuk kemungkaran, dan mudah-mudahan seluruh rizki yang Allah titipkan kepada kita dijadikan oleh Allah menjadi rizki yang membawa keberkahan dalam rumah tangga kita. Rumah tangga kita dijadikan oleh Allah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga Allah mengantarkan kita semua dan keluarga besar kita menjadi orang-orang yang memperoleh husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.